Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, uzlah merupakan salah satu tema sentral dalam kajian ilmu tasawuf. Secara sederhana, uzlah dimaknai dengan perilaku menyendiri yang dilakukan seseorang untuk menyucikan pikiran dan jiwanya. Menurut Imam Ghazali, sikap uzlah memungkinkan seseorang untuk istiqomah pada ketaatan dan belajar mengendalikan diri dari larangan yang muncul dalam interaksi sosial seperti riya, ghibah, cinta dunia, dan lain-lain. Sama seperti amal baik lainnya, niat seseorang yang ingin menerapkan uzlah haruslah murni semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, meski dianjurkan, penerapan sikap uzlah ternyata masih menuai pro dan kontra di kalangan para ulama. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf terkait uzlah atau mengasingkan diri. Nah, seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Kiai? Baik, sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah kembali hadir bersama kami Insya Allah. membahas lagi ya perspektif tasawuf. Temanya hari ini adalah uzlah. Nanti Baik. kita akan elaborasi bersama. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung kita bahas bahasan kita hari ini, Pak Kiai. Nah, kalau kita bicara tentang uzlah, sepintas yang saya tahu memang konsepnya mengasingkan diri. Tapi makna ukhrawinya itu apa Pak Kiai? Apa makna dan hakikat sebenarnya dari penerapan sikap uzlah ini? Tafadhol. Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, uzlah itu secara harfiah adalah al-khuruju an mukhalatatin nas. Keluar ya dari bercampur baur dengan masyarakat, dengan kehidupan. Apakah ini menjadi sebuah keharusan? Maka jawabannya tidak mesti. Dia seperti halnya menikah, sama persis. Pilihan. Ada orang-orang yang wajib menikah, karena kalau tidak menikah, semuanya dari sisi hal dia mampu, maka resikonya ibadahnya tidak bagus. Ada orang yang sunnah menikah, tapi ada orang yang nggak boleh menikah. Karena kalau dia menikah itu dia menyiksa wanita umpamanya. Karena dia tidak punya selera atau dia impotensi. Sama juga dengan uzlah ini. Nah, kalau kita lihat sejarah tentang uzlah itu, ketika Nabi Muhammad pertama kali ya mendapatkan wahyu itu, fil manamis sadiqah, pada mimpi yang benar itu, maka sejak mimpi ya mendapatkan wahyu itu beliau lebih senang menyendiri. Nah, hanya menyendirinya Nabi tidak disebut uzlah, disebutnya tahannus. Tahannus itu ya adalah i'tabada wa'tazala, menghususkan hanya untuk beribadah dan menghindarkan dari hubungan halayak ramai. Nah, dia minta kepada istrinya Sayyidah Aisyah untuk mempersiapkan makan dan minum. Maka itu dibawa naik ya ke Gua Hira. Maka berhari-hari, berminggu-minggu sampai dengan makanannya itu habis, beliau akan turun kembali. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, pada saat kedua firman yang mendapatkan wahyu kedua yang masyhur kita sebut dengan wahyu pertama mendapatkan Iqra, maka sejak saat itu Nabi tidak tahannus lagi. Nabi di rumah karena sudah punya tugas kerasulan. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa memahami kapan sebenarnya tahannus itu dilakukan dan kapan tidak tahannus. Nah, Nabi tidak tahannus lagi ke atas gunung, tetapi Nabi tetap khalwat. Khalwat itu menyendiri di kamar, menyendiri di satu tempat. Jadi tidak meninggalkan negaranya, daerahnya, kampungnya, tetapi pada kamar. Nah, itu disebut dengan khalwat. Nah, khalwat itu kalau ketika kita berbicara tentang pernikahan ini memang ada hubungannya. Orang dianggap tidak bagus kalau dia 24 jam bersama pasangannya. Dia harus punya waktu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk Allah. Nah, menafsirkan
penafsiran tentang waktu yang untuk sama Allah itu, maka dia tidak di kamar tempat istrinya tidur, tapi ada kamar khusus, tempat Mihrab khusus, gitu ya. dia berkhalwat, menyendiri saja. Hmm. Nah itu bisa jadi dalam waktu yang tertentu, artinya bisa jadi 1 jam, 2 jam, tapi dilakukannya terus menerus, atau hanya pada waktu-waktu sholat saja. Tergantung dari kondisi orang dan pada kapasitas apa dia di masyarakat. Kemudian dikembangkan oleh para mutasawwifin, ada yang disebut dengan uzlah. Nah, uzlah itu artinya dia pergi ke atas gunung. Tinggal di atas gunung, membawa perbekalan yang cukup. Atau dia ke pinggir-pinggir pantai. Dia hidup di pinggir pantai, di tengah hutan. Memang seperti halnya Nabi tahannus, ya, i'tabada wa'tazala. Cuma 2 aja, hanya untuk ibadah, dan dia cuma menghindar. Nah, orang-orang yang melakukan ini ya adalah orang-orang yang menjalankan syariat Nabi. Artinya dalam salah satu hadis Nabi dikatakan ketika ditanyakan ayun nasi afdalu, manusia yang paling utama itu yang apa? Maka Rasul mengatakan al-jihadu fisabilillah. Orang-orang yang melakukan jihad fisabilillah bimalihi wa nafsihi, dengan hartanya atau dengan nyawanya. Summa man ya Rasulullah, siapa lagi? Nah, Rasulullah mengatakan yang kedua itu al-mu'tazilu fi si'ab minat syi'abil jibal. Wa wa ya'budullah. Orang-orang yang meninggalkan daerahnya di tebing-tebing gunung, di puncak-puncak gunung, dia habiskan waktunya hanya untuk ibadah. Nah, ulama-ulama mutasawwif mengatakan pada yang dimaksud dengan hadis Nabi uzlah di situ pada saat ya fasaduz zaman, zamannya itu, kondisi di zaman dia itu, di posisi dia itu tidak mungkin beragama baik. Ini menarik sekali. Nah, Pak Kiai, kemudian di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, kemajuan teknologi, kemajuan media sosial yang luar biasa. Kira-kira seberapa urgent ya kemudian uzlah di era saat ini atau di era modern ini kemudian perlu dilakukan? Nah, kriterianya apa? Jadi ketika seseorang misalnya, apakah saya perlu melakukan uzlah atau tidak, sebenarnya parameternya apa? Nah, nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengasingkan Diri. Nah, Pak Kiai, seperti biasa sudah ada juga pertanyaan yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Papan Yudo, asal dari Sidoarjo. Saya izin bertanya Pak Ustadz, terkait yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu mengenai uzlah. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah uzlah itu bersifat sementara atau tidak permanen, ataukah selamanya atau permanen? Maksud pertanyaan kami di sini, apakah uzlah itu harus kita laksanakan mulai dari kita punya niat pengen uzlah sampai akhir hayat kita, atau ada tenggang waktu tertentu? Mungkin saya berkeinginan uzlah mungkin hanya setahun, 2 tahun aja, atau mungkin sebulan, 2 bulan aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah uzlah ini harus keluar kota atau cukup di dalam kota saja? Karena kalau kita tentunya ingin melaksanakan keluar kota atau menyendiri di gunung atau di tempat-tempat sunyi gitu kan, kita harus prepare ya, menyiapkan segala sesuatunya. Sementara itu kan
tidak semua orang bisa melakukan uzlah dengan cara berpindah tempat. Demikian yang ingin kami sampaikan. Pertanyaan dari kami, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bapak Wido di Sidoarjo. Pertanyaannya panjang tapi luar biasa. Ini jadi inti juga dalam pembahasan kita hari ini ya Pak Kiai. Yang pertama adalah sebenarnya berapa lama harusnya uzlah itu? Apakah memang dilakukan sementara atau tadi seperti disampaikan apa sampai diniatkan sampai akhir hayat misalnya? Yang kedua, apakah bisa dilakukan di dalam kota atau ada tempat-tempat spesifik yang sebenarnya harus dilakukan pada saat uzlah? Tafadhol. Baik, ini menarik sekali. Saya terima kasih ya, responnya luar biasa. Tadi saya sudah jelaskan sepintas, kita dalami bahwa untuk istilah yang dipergunakan oleh Nabi itu adalah tahannus. Dan itu dilakukannya berulang-ulang. Ya. Kemudian setelah Nabi menjadi seorang Rasul, ada kewajiban berdakwah, ada kewajiban menyampaikan firman-firman Allah, maka beliau tidak lagi tahannus di atas gunung, tetapi khalwat, melakukan khalwat. Nah, khalwat ini adalah uzlah yang non permanen. Jadi dia tidak permanen. Jadi uzlah pada dasarnya itu permanen. Itu biasanya begini. Apabila seorang ulama, seorang dai itu sudah punya anak yang bisa menggantikan tugasnya, murid-muridnya sudah banyak, maka dia cuma membawa 1-2 orang untuk hidup di atas gunung atau di pinggir pantai. Ya, sambil mengajar murid yang berkhidmat kepada dia sampai dia meninggal dan dia dikuburnya di situ. Kalau kita ke Majalengka itu atau daerah-daerah ya, para wali songo itu, kenapa mereka dikuburkan di atas gunung? Betul. Karena memang itulah penghidupan tempat tinggal mereka terakhir, di atas gunung. Nah, itu sifatnya permanen. Yang tidak permanen namanya khalwat. Jadi dia ada waktu yang dibagi, kemudian dia berpindah kamar. Di Jakarta ini saya punya guru, ada yang menyampaikan gini. Guru ini dia pedagang, tapi dia juga pengajar. Maka dia mencari uang itu cuma 3 minggu. Mencari uang 3 minggu, diberikan kepada istrinya untuk 1 bulan. Nah, rumahnya, kamarnya itu digali seperti kalau sekarang mungkin basement ya. Iya. Jadi dia 1 minggu itu dia mengatakan ini biaya untuk 1 bulan. 1 minggu dia izin sama istrinya, sama anaknya itu, dia masuk ke bawah. Nah, di bawah tanah itulah dia hanya untuk beribadah kepada Allah. Nanti setelah 1 minggu, karena memang ukuran orang di bawah tanah itu tidak kena matahari itu cuma 1 minggu. Jadi kalau tidak 1 minggu tidak kena matahari itu lemes. Kemudian dia keluar untuk cari bekerja lagi. Ada yang menarik ketika sahabatnya, tetangganya, muridnya mencari, guru kemana, Pak Kiai kemana? Maka orang rumahnya, istri dan anaknya mengatakan bahwa ayahnya itu ke Bogor. Zaman dulu ke Bogor itu jauh. Kenapa berbohong? Tidak berbohong karena tempat khalwatnya diberi nama Bogor. Ya, tempat khalwatnya itu diberi nama Bogor dan dia selalu mengatakan, saya izin 1 minggu ini jaga anak-anak kita, saya mau ke Bogor. Padahal masuk ke basement. Ya. Dia hanya untuk beribadah. Istrinya ridho karena keperluan harinya diberinya. Nah, artinya untuk menjawab pertanyaan yang dari Sidoarjo, Jawa Timur ini, boleh itu dilakukan tidak permanen dan itu ya kita bisa melakukan apabila 1/3 malam kita berikan untuk Allah pada tempat yang khusus, maka itu sudah pengertian khalwat atau uzlah yang tidak permanen. Nah, apakah harus keluar kota? Ya itu juga sekaligus jawabannya, bisa di rumah kita. Jadi bisa jadi kalau rumah kita tingkat, ada kamar kita yang khusus untuk berkhalwat. Nah, orang-orang dulu di tanah Betawi ini, di Jakarta ini banyak mereka itu punya tempat sholat sendiri. Nah, mereka menyebutnya kamar khalwat itu. Itu maknanya. Jadi mudah-mudahan terjawab ya, Pak Taufan ya tadi ya yang ada di Sidoarjo ya. Jadi jawaban tadi bisa kemudian mencakup 2 pertanyaan tadi. Nah, kita lanjutkan Pak Kiai. Jadi sebenarnya urgensi untuk tetap
melakukan apa ya, mengasingkan diri, entah itu berkholwat ya dalam konteksnya uzlah yang sementara dan mungkin uzlah yang permanen gitu ya, itu memang penting sekali ya. Ya, baik. Tadi kalau tidak salah Mbak Mila di pengantarnya itu memberikan ya hantaran yang bagus. Sebenarnya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu pada sisi apa? Kalau saya melihat bahwa tidak ada perbedaan pendapat karena uzlah itu bukan kewajiban. Oke, nah itu poin. Ya, uzlah itu adalah pilihan. Pilihan. Ya, pilihan sehingga nanti ada istilah uzlah lawanannya mukhalatoh. Mukhalatoh hidup bermasyarakat. Hidup bercampur baur, punya profesi, punya pekerjaan, punya istri, punya anak, ada tanggung jawab sosial. Nah, dari dua kondisi ini maka kita menimbangnya dengan Al-Quran, dengan hadis. Dalam hadis dikatakan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian kata Nabi yang lebih bermanfaat untuk lingkungan. Kalau seperti itu maka bisa jadi mukhalatoh menjadi sangat penting kalau dia seorang guru. Dia seorang mubalik. Seperti Mbak Mila adalah pegiat dakwah yang banyak memberikan manfaat kepada orang, bisa jadi mukhalatoh bermasyarakat lebih bagus. Tetapi bagi orang yang sudah dianggap purna, anaknya sudah menggantikan, muridnya sudah banyak, maka dia ingin buat spesial untuk kehidupan akhir hayatnya itu masih wallah. Spesial untuk Allah saja. Betul. Dan itu bukan sebuah keharusan. Jadi itu pilihan yang yang kemudian didasarkan pada kebutuhan orang itu sendiri ya Pak Kiai ya. Oke, jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, aduh uzlah nanti bagaimana dengan tanggung jawab kepada keluarga, itu kan khawatirnya orang tuh punya persepsi kalau sudah uzlah meninggalkan keluarga, kemudian tidak melakukan hal-hal yang harusnya kewajiban gitu ya, yang lain-lain misalnya Pak Kiai, itu salah ya sebenarnya. Nah itu tadi berarti kan penting untuk apa ya, mempersiapkan ya ketika orang misalnya sudah punya niatan uzlah Pak Kiai. Harus ada yang dipersiapkan. Harus, wajib ya. Dan ini nanti insya Allah pada segmen berikutnya kita akan bahas secara tuntas. Dia nggak bisa berangkat cuma karena pingin, karena ngetren, karena ada orang melakukan kemudian dia ingin ikut aja gitu ya? Ingin ikut, nggak boleh. Okay. Apalagi kalau dia umpamanya belum ada proteksi jiwa. Ketika dia diganggu sama setan, lari bisa mati, dia mati ketakutan. Umpamanya dia di atas gunung, ada setan yang hadir mewujudkan rupa aslinya, mati bisa terjadi. Sehingga ulama dikatakan ya orang-orang yang belum membekali diri nggak boleh, nggak boleh melakukan ini. Maka dia lakukan saja model-model khalwat, menyendiri. Dan itu ya nanti kan orang yang mau melakukan uzlah itu atau berkhalwat itu biasanya bertanya dulu kepada mursyid, kepada tokoh ya, pada guru dalam tasawuf itu, apakah keinginan saya ini sudah memenuhi kriteria belum. Jadi dia nggak bisa menentukan dirinya sendiri. Oh, jadi nggak bisa asal saya pengen uzlah nih di atas lereng gunung apa gitu Pak Kiai. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi harus ada itu tadi kriterianya, kemudian dan pasti juga harus ada adabnya ya, betul. dalam konteks uzlah. Nanti kita bahas ya Pak Kiai. Insya Allah. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengasingkan Diri. Nah, Pak Kiai, tadi menarik sekali. Jadi sebenarnya keputusan untuk misalnya, oke, saya akan beruzlah misalnya, itu kan harus dipikirkan matang-matang, perlu dipersiapkan. Jadi apa saja yang sebenarnya perlu kita persiapkan sebelum melakukan keputusan besar ini? Gitu. Iya, pertama dikelompokkan. Ada kalau orang itu tidak berkeluarga seperti Sufyan Ats-Tsauri, maka dia dengan mudah pada saat muridnya sudah berhasil, sudah banyak yang berdakwah dikirim ke penjuru negeri, maka dia melakukan uzlah. Tapi bagi orang yang sudah berkeluarga,
biasanya itu dilakukan oleh ulama-ulama itu di masa sepuhnya, ketika istrinya sudah meninggal, anaknya sudah menjadi ulama, pesantren sudah ada yang jalan, maka dijual hartanya itu atau dibagi waris, kemudian dia meninggalkan ya negerinya itu selama-lamanya. Sehingga anaknya kalau kangen itu bisa naik ke atas gunung untuk bertemu itu tadi, karena dia memang dimakamkannya di situ. Ini juga satu masalah karena pucuk gunung dulu nggak ada yang punya. Seperti hutan-hutan, seperti halnya laut bebas. Kalau sekarang kan regulasi mengatur bahwa bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Kita nggak bisa seperti itu, kecuali kita membeli dulu tanahnya. Nah, maka diinterpretasikanlah pengertian uzlah di atas gunung, artinya mungkin ya, wallahu alam seperti Pak Soeharto ya, Sasana Giri Bangun itu dibeli dulu di atas gunung, kemudian dia jadikan spesial untuk kembali dia kepada Tuhan. Itu juga bagian dari supaya mempersiapkan tempat gitu. Hanya saja bukan ketika meninggal saja, masih hidup dia sudah tinggal di situ. Itu yang satu. Kemudian dia mesti mempersiapkan hal-hal yang bersifatnya duniawi dan ukhrawi. Dia mesti bawa bekal. Ya, jadi dia bawa bekal apa? Bekal yang paling banyak itu bukannya beras, tetapi alat pertanian. Jadi dia menanam singkong, bawa bibit. Ya, bawa bibit-bibit yang dia makan karena dia tidak lagi harus makan nasi. Jadi dia makannya sudah tidak ada kompor lagi. Dia hidup itu semua sudah menyatu dengan alam. Ya, semua pisang, ubi, singkong yang ditanam sebagai konsumsi dia itu semua sudah tidak terkena api. Ya. Memang spesifik tidak boleh terkena api, Pak? Tidak. Karena dalam pengertian begini, nggak mungkin dia kalau dia masih bawa kompor, nanti ngisi gasnya dari mana? Saya pikir udah nggak apa-apa beruzlah, tapi tempat tinggalnya kayak di villa gitu kan? Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga, boleh juga ya Pak Kiai? Boleh. Maksudnya senyamannya dia aja kan? Karena sebenarnya tujuan uzlahnya adalah mendekatkan diri dengan Sang Khalik. Boleh, hanya saja itu dalam pengertian belajar uzlah. Karena kalau uzlah yang sebenarnya, dia melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya kemewahan. Bahwa kemiskinan, kesusahan, kesederhanaan itu mendekatkan dia kepada Tuhan. Bukankah kita sakit dengan sehat lebih dekat ketika sakit dengan Tuhan? Bukankah ketika kita sudah dalam posisi yang terjepit, jatuh, tertimpa tangga, pada saat itu dekat sekali kita dengan Tuhan dibandingkan ketika banyak harta. Nah, itu makna dari sebuah pola pendekatan diri yang meninggalkan duniawi untuk mencari warna lain, kehidupan lain. Nah, di sisi lain juga dia mesti persiapkan. Orang yang takutnya, kita sudah bahas pada episode yang lalu, orang yang hanya takutnya kepada Allah, kepada siapa saja dia nggak pernah takut. Setan yang berwujud, setan yang tertawa, setan yang melemparkan sesuatu, dia nggak pernah takut. Jadi orang yang takutnya hanya kepada Allah, dia tidak pernah takut kepada siapapun. Orang yang takut kepada Allah dan kepada orang lain, kepada sesuatu, maka siapapun berani kepada dirinya. Itu sudah rumus. Nah, itu dia mesti pahami dulu. Sehingga kalau dia nggak ada persiapan, dia tidak membicarakannya kepada si mursyidnya ini, bisa jadi dia bahaya. Karena nanti dia jangan-jangan ada setan datang, dia mengatakan itu malaikat Jibril bawa wahyu. Nabi-nabi palsu itu adalah melakukan uzlah, kemudian dia didekatkan oleh iblis, oleh setan yang menghantarkan, memberitahukan tentang wahyu ini dan itu. Maka dia mengklaim dirinya sebagai nabi atau sebagai rasul. Gara-gara uzlah tidak berilmu pengetahuan. Jadi harus jelas dasarnya, fondasinya. Jangan karena hanya keinginan terus tiba-tiba beruzlah, karena itu bisa jadi hal yang konyol ya Pak Kiai. Bahaya malah. Ini menarik sih sebenarnya. Nah, stressing point-nya Pak Kiai misalnya, sebenarnya kan hakikat uzlah itu juga ingin melepaskan ya diri dari mungkin ya tadi seperti disebutkan di awal pengantar, ada mungkin dosa-dosa yang mungkin timbul karena interaksi sosial, riya, ghibah, mungkin rasa terlalu mencintai dunia. Nah, kalau belum bisa uzlah, berarti stressing point-nya yang bisa kita lakukan ya dengan berkholwat.
Iya betul. Mbak Mila sudah menangkap ini bahwa yang paling memungkinkan kalau kita tidak uzlah itu adalah khalwat. Dalam satu malam itu ada sepertiga malam itu kita ingin berdua dengan Tuhan. Seperti halnya sepertiga lagi kita ingin bersama istri kita, pasangan kita. Nah, jadi di rumah yang rumahnya cukup besar, sediakanlah satu rumah, satu kamar, ya di atas atau di basement di bawah, dan dia taruhlah sekitar 1,5 sampai 2 jam itu berkholwat. Itu beda benar. Jangan menggunakan karpet, ya, jangan menggunakan karpet. Gunakan pakaian yang bersih, tidak ada unsur mahal, ya, sangat sederhana. Mungkin baju yang seperti kain kafan yang tidak bernilai. Lakukan dia beribadah dengan kesederhanaan. Jadi ternyata menyentuh bumi itu dengan kesederhanaan itu, dia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Halawatul ibadah, halawatul sujud. Manisnya beribadah, manisnya sujud itu bukan dengan ketika karpet dengan sutra. Nah, itu bisa kita lakukan oleh siapa saja, di mana saja, di rumah sendiri atau di tempat yang lain. Dan kapan saja ya Pak Kiai? Kapan saja. Oke, dan pilih mungkin itu tadi ya seperti Pak Kiai sampaikan, di waktu-waktu yang mustajab misalnya seperti 3 malam itu rasanya jadi jauh lebih menyentuh ya, merasuk ke kalbu. Tapi Pak Kiai terakhir, jadi sebenarnya tidak ada batasan waktu ya secara spesifik, misalnya apakah uzlah harus setiap hari misalnya, ataukah bukan uzlah tapi berholwat lah dalam konteks ini. Ada yang mungkin bisa kita lakukan nggak Pak Kiai? Untuk tips misalnya, seminggu sekali misalnya, atau setiap hari mungkin penting? Iya, dia sangat ditentukan oleh profesi kita. Kalau kita umpamanya bekerjanya seperti kameramen ini, ya orang-orang TV itu kan ya di rolling, sip-sipan ya, maka dia bisa melakukan ketika dia tidak bekerja. Bisa jadi siang, bisa jadi pagi gitu loh. Nah, tetapi bagi orang yang memang kerjanya itu sudah teratur, maka kita ngikuti yang diajarkan Nabi, sepertiga malam yang terakhir. Minimal itu ya, baik. Berapa volumenya yang mesti kita lakukan, maka sangat ditentukan oleh kondisi kita. Ya, pertama kan mesti memberi kepahaman kepada pasangan kita, sama keluarga kita. Tadi pada contoh itu, dia sudah membuat kesepakatan. Dalam 4 minggu itu 1 minggu dia pamitan dari istri dan anaknya. Kira-kira dikondisikan seperti itu dulu, sehingga satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama. Itu tadi ya, menarik sekali. Jadi sebenarnya bagi kita ini harusnya tidak ada alasan ya nggak bisa berkholwat ya. Betul. Dalam waktu 24 jam itu seharusnya bisa lah meluangkan waktu melakukan kholwat gitu ya, untuk bisa lebih dekat sama Allah. Ini Masya Allah. Pak Kiai luar biasa ilmunya hari ini. Terima kasih sekali, Masya Allah ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan bahas tema-tema yang lain yang lebih menarik di episode berikutnya. Sehat-sehat ya Pak Kiai ya. Pemirsa, saya sudah berjumpa kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.